Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi likulli syai'in lahu wa fillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana mengumpulkan kita di sore hari ini pada asar, di hari yang penuh berkah, di mana majelis dibaca salawat ke Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan kita mengharapkan syafaatnya, kita harus mengenalinya, harus mempunyai tabiat ittiba kepadanya Nabi, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Yang pertama, al-fakir hormati khadimul majlis Majlis Riyadul Ibtida, Majlis Riyadul Ibtida, Ustazah Ius. Mudah-mudahan Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, Allah panjangkan umur, Allah berkahkan. Dan kepada Yai Abdul Murid, matallah fitul hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah tetapkan iman Islam ihsannya, Allah setafiahkan badan. Dan kepada antumah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, kesenangan hati, Allah panjangkan umur, terutama Allah setafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lisan atau lidah. Lisan, lidah. Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali sangat kagum kepada gulub hati. Kita ini menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua cara, dengan lidah dan dengan hati, atau disebut zikrul lisan dan zikrul qulub, atau dengan hati. Kayak misal masuk kamar mandi, boleh nggak menyebut nama Allah di kamar mandi? Nggak boleh kalau disebut di lisan, ya. Kalau di hati itu di mana tempat selalu terkadang kita menyimpan Allah di hati. Wa'lam, Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, ana fikum Rasulillah. Jadi di setiap segala sesuatu, keadaan apapun itu, siang dan malam, hari demi hari, ada di sekitar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan yang menjaga lidahnya sering senyum, tabasum muki sedekah dikatakan. Senyum seorang perempuan itu sedekah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam murah senyum. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin dikatakan. Itu ada alam jin, ada alamul malakut, alam malaikat, ada kita alamun nasut, kita di alam manusia. Keberkahan yang Allah berikan yang harus kita sepatutnya bersyukur, mengatakan alhamdulillah. Orang yang pintar, yang baik, yang salihah, perempuan yang dilihat Allah. Kenapa? Karena Allah ridha. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ridha kepadanya. Bayangkan, andai kata kita nanti di akhirat masuk ke surga, amin. Bersyukur kepada Allah. Allah yang menjadikan langit itu hitam, daun itu hijau, Allah yang memberikan warna. Allah mewarnai yang bukan seperti tangan kita mewarnai. Kita melihat papan tulis dicoret, ada pakai kapur, ada pakai spidol hitam. Tapi apa yang dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita takjub. Hujatul Islam Abu Hamid mengatakan dalam Rubu Ihya Ulumuddin, afat tulisan, bahayanya lidah ini.
Ya Allah, aku telah melakukan banyak perbuatan salah di hadapan Allah, di hadapan-Mu ya Allah. Bagaimana cara aku diterima ampunan, Kau berikan ampunan kepadaku ya Allah. Istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampuni aku ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah. Dan orang yang dilihat Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah menghendaki sesuatu, disuruh kita mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Seorang yang mulia di sisi Allah dilihat dari seberapa ketakwaannya. Bagaimana ia melihat yang sudah barang tentu ketika salat. As-salatu imaduddin. Nabi mengatakan, kalau orang nggak mau sembahyang susah, nanti nggak masuk surga. Aduh Habib, diazab sebentar. Kata siapa? Azab Allah, inna azabillah syadid. Dikatakan Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Fakhr al-Wujud. Beliau ini luar biasa. Di zaman beliau hidup gak ada orang soleh khatimah. Bayangkan, seluruh dunia. Dikatakan magamnya seperti magam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Bisa kenapa begitu? Dia memberitahu kita kehati-hatian kita terhadap perkara yang haram walaupun sedikit dosa. Begitu melihat hisab kita ketakutan. Na'udzubillah min dzalik. Habib berarti umat Nabi Muhammad istimewa. Ya iya. Karena Nabi Muhammad istimewa. Huwa basyarun lakal basyar. Hati-hati dalam memandang, mengucapkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, almar'u ma'amman ahab. Cinta kebaikan, cinta ibadah, solat rawatib, sunnah dikerjakan, puasa sunnah, Senin Kemis, ada shaum dahar, setahun puasa, macam-macam amalan ibadah sunnah. Ada sunnah Nabi Allah Dawud, shaum Dawud, puasa Nabi Dawud. Sekarang puasa, besok tidak puasa, lusa puasa terus. Itu semua sunnah Nabi. Hujatul Islam Abu Hamid mengatakan setiap tetes air hujan itu mukjizat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasulnya Allah. Dan seluruh hujan itu mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu. Maka kita mengutamakan menjaga hati kita dengan lidah, menjaga lidah. Fasih-fasihlah dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Bagaimana caranya Beb? Baca terus. Baca terus, gak boleh kena lelah urusan ibadah. 5 waktu ini fardu. Pakai dibahas aneh-aneh aja. Ini fardu, 5 waktu dikerjakan gak bisa ditinggalkan. Pakai dibahas kan aneh. Sholat itu harus dikerjakan, gak bisa enggak. Gak usah dijelaskan, harus dikerjakan. Gak boleh. 500 tahun pahalanya. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dosanya pun sama. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Andai kata siap kita meninggalkan subuh, siap kita meninggalkan zuhur, maksudnya nggak mau ngeqadha. Kalau kita lupa diqadha. Kalau kita lupa rakaat, sujud sahwi. Begitu, minta kepada Allah, Allah akan beri. Ud'uni astajib lakum. Disuruh kita mengangkat tangan kita atau meminta kepada Allah semampunya kita. Dan di saat seorang melihat apa ucapan ini penting, pelajari lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-lisanul karim, ucapan yang mulia, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Oh, berarti kita mulia di sisi Allah dari seberapa takwanya kita. Sesungguhnya kemuliaan kamu di sisi Allah dari seberapa ketakwaan. Apa sih takwa, Bib? Takwa yang dikatakan ia mempunyai khasyah seorang itu. Mempunyai khauf wa ta'ah. Apa sih khasyah? Khauf wa ta'ah. Khauf itu takut kepada Allah, dan ta'ah, dan apa? Taat kepada aturan Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak akan bangun orang kalau ia gak bangun ketika ia tidur. Begitu siang itu tidur ba'da zuhur, asar sebelum azan bangunlah. Sebelum itu maghrib persiapkan untuk kita sembahyang maghrib. Terus isya 5 waktu dikerjakan. Begitu rapi,
Allah terima amal. Dalam register Allah subhanahu wa ta'ala ditulis semua amal-amal ibadah setiap hari fulana, seorang perempuan itu. Dan apa keberkahan fadilatus sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bisa menutupi kekurangan kita dalam amal-amal kita. Itu amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lidah yang bersambung dengan Nabi Muhammad, telinga kita mendengar. Kalau orang dibaca kitab, ustazah lagi baca kitab, dengarkan sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena lidah ustazah nyambung kitab itu sampai kepada lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rahimallah, terus berkata, daripada itu ditulis dari dulu dari kitab syarah matan dari kitab-kitabnya itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah luar biasa. Man ahya sunnati, Rasulullah mengatakan, siapa kita menghidupkan sunnah Nabi, sunnahku, Rasulullah mengatakan, faqad ahabbani, maka orang itu mencintai aku. Wa man ahabbani, dan siapa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ma'i fil jannah. Rasulullah mengatakan, jaminan ucapan Nabi Muhammad, sekira sesuatu terdengar di telinga kita tapi itu berhubungan dengan Rasul, itu memberkahkan kita. Ada kan tasbih kauka, tasbih dari bahan kauka, itu tasbih dari kayu yang sama dipakai tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah begitu. Itu tasbih ada kekuatannya, ada sirnya begitu. Pun Al-Qur'an Al-Karim dikatakan Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sanging, Bangil, Jawa Timur. Ini Jawa Barat, Bogor, Bangil, Jawa Timur sana. Beliau Kutub, salah satu guru dari Al-Hajj Ki Hashim Asy'ari, tokoh pendiri NU. Apa dikatakan beliau? Setiap huruf di Al-Qur'an ada sirnya. Setiap huruf di Al-Quran ada sirnya. Sir apa, Bib? Sir itu kekuatan yang dihasilkan kepada diri si pembaca itu. Ada keberkahan, itu pahala yang Allah berikan. Wah, itu zahir ataupun batin, seberapa khusyuk kita membaca Al-Quran tersebut. Allah rahmat. Allah memberikan, mengutus seorang manusia yang berparas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zainul Wujud. Nabi Muhammad SAW itu Nabi Allah Yusuf alaihi salam itu seperti setengah rembulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke wajhun qamar, seperti al-badriyah, sepurnama penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang-jarang kita melihat purnama. Setiap 15 Hijriah dikatakan ada batas-batasan kita dalam mengukur keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus memuliakan Rasulullah supaya kita mulia di mata Allah, mendapatkan khasiatnya sunnah Nabi, mendapatkan apa fadilahnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi baik, ahsanan nas, sebaik-baiknya manusia. Nabi mulia. Kenapa Allah mi'rajkan ila sab'i tibaq? Berhadapan dengan zat Allah bila sitra wala hijab, tanpa pembatas, 2 busur panah jaraknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada dalam kitab Kisah Mi'rajul Berjanji, Syekh Ja'far Al-Barjanji yang mengatakan begitu. Kita beruntung karena mempunyai Nabi yang begitu disayang Allah subhanahu wa ta'ala, Habibullah. Wa kanna Ibrahim Khalilullah, dan dijadikan Allah Ibrahim itu Khalilullah, tapi Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, kita akan disayang Allah, akan dijaga Allah. Dari segala kesusahan Habib, iya diberi rezeki, menikah, dinikahkan Allah, diberi kecukupan Allah, diberi keturunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang anak satu, Yai Abdul Murid anak satu, disayang. Iya, itu begitu. Sayyidah Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mantu kesayangan Nabi, kebanggaan Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu kita melihat keluarga Nabi Muhammad, Ahlul Bait Nabi Muhammad, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mantunya, Fatimah Zahra anaknya, Sayyidah Khadijah istrinya, dan Hasan Hussein cucunya, Sayyidah Aminah ibundanya, dan Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib ayahandanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Keberkahan luar biasa. Ahlul Bait ka safinatun Nuh, Nabi mengatakan. Jadi kita mengenali ulama, kita mengenali habaib, kita mengenali Ahlul Bait itu, mengenali sahabat Nabi Muhammad SAW, kita dalam suatu perahu kebahagiaan yang mana kita lihat, terus kita ucapkan dengan lisan apa yang kita inginkan, dan hati apa yang akan menerima. Apa yang kita kerjakan, kita baca Al-Quran dengan ucapan yang fasih, Allah akan berikan sesuatu di hati. Jadi Imam Ghazali menyatakan, ajaibil qulub, ajaibnya ini hati.
Orang nggak akan pernah selamat andai kata hatinya kotor. Orang akan mendapatkan azab andai kata ia mempunyai penyakit di hati. Na'udzubillah min dzalik. Apa? Dengan sombong. Wah, sombong ini penyakit yang nggak baik. Terus bakhil, orang menyempitkan, yabkhalu nafsahu, Allah katakan di Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang apa akhirnya itu di surga, begitu di depan surga nggak jadi masuk surga. Na'udzubillah. Jangan sedih kalau punya orang apa dikata orang-orang sombong, biarin sudah. Doakan supaya dia hilang sombongnya. Tapi hati-hati jangan sampai ketularan sombong. Karena kita dijadikan Allah itu berharap untuk menjadi kaum salihin, orang-orang yang saleh, yang selalu menyatakan aku tidak ada apa-apa ya Rabb dibanding denganmu Khalik yang menciptakan aku. Aku hanya sesuatu yang kecil karena Engkau yang menciptakan aku. Allah memberikan kenikmatan. Apa? Lidah bisa berbicara. Bisa apa? Bisa memahami apa yang dibicarakan pun orang dari lidah orang itu, dan mendengarlah, terdengar di telinga kita. Orang yang apa pandai mendengar sesuatu yang khair, yang baik. Orang yang beruntung, yang selalu berpikir bahwa Allah Ghafurun Rahim, Allah Ghafurun Syakur. Rasa syukur kita Allah yang berikan. Begitu kita mengetahui nanti di surga kelak kita akan melihat kenikmatan yang Allah berikan, kita akan merasakan hasil dari ibadah kita selama di dunia ini. Kita mendengar apa yang dibilang ustazah untuk kita memahami apa yang dikatakan Ustazah Ius selama kita belajar dan kita membaca sholawat ke Nabi Muhammad. Begitu dihitung itu berlipat-lipat pahalanya, menjaga diri kita dari segala macam kemudaratan, kemaksiatan, kemungkaran. Apa mungkar? Ya ingkar daripada ketentuan-ketentuan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ia jauh daripada kebaikan yang Allah perintahkan. Wa'mur, dikatakan disuruh kita ahlak, disuruh kita menegur, menyuruh kepada keluarga kita akan kebaikan, terutama sholat, dan terutama yang apa ketentuan-ketentuan yang diutamakan, yang kita dengar dari lidah yang selalu berucap yang baik. Dan afatul lisan, bahayanya lidah. Imam Ghazali mengatakan lidah ini lebih berbisa daripada bisa ular. Na'udzubillah min dzalik. Andai kata kita harus bisa menjaga daripada ibadah itu. Salat ini menjaga hati kita, menjaga mata kita, menjaga tangan kita, kaki kita dari melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik itu kaki, menyentuh barang-barang yang haram itu tangan, memandang sesuatu yang haram itu mata, dan hati pun menjadi baik. Dan apa? Lisan yang terutama yang harus diperhatikan. Al-lisan imamul amal. Segala perbuatan kita, mau kemana kamu? Aku mau ke sana. Yang pertama dari mulut terus kita ke sana begitu. Kemana tujuan? Apa keinginan? Allah semua yang menentukan. Tapi kita mempunyai apa? Bisa kita meminta kepada Allah untuk kita mendapatkan hasil kebaikan, melakukan amal-amal yang soleh, karena amal yang dilihat Allah, amal ghairu dzalik, bukan daripada amal yang dilihat Allah. Dan orang yang beruntung yang selalu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nanti suatu saat kelak nanti ada satu surga namanya Firdausil A'la. Kita umat Nabi akan ke sana, semua umat Rasulullah. Gak ada yang dah ilaman aba, Rasulullah mengatakan, kecuali yang bukan umat Nabi. Kita semua bakal ke Firdausil A'la. Itu surganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada satu telaga namanya Ghaud. Telaga Ghaud. Di sana Nabi mandi di sana dengan 4 sahabat. Ada riwayat mengatakan 10 sahabat Nabi. Itu di sana kita meminum seteguk air keberkahan daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada yang namanya Aden di sana yang dikatakan di surah Al-Kautsar, ada satu telaga Kautsar di Aden itu, yang dari airnya itu susu. Bayangkan, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan, kita melihat Jannatul Naim. Dan sebaliknya orang yang melihat keburukan, ia akan melihat neraka jahanamnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu surga Firdaus yang paling indahnya. Kita berharap melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang menakut-nakutin kita zakum di sana, yang Allah katakan kekal orang-orang munafik yang enggak bisa menjaga lidahnya dari dusta, yang enggak bisa menjaga hatinya dari amanah, orang yang jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ia kekal di neraka, enggak bisa ia keluar-keluar. Ya Allah, dipegang malaikatuz zabaniyah, dan ketika pertama-tama ia diseret, dilemparkan ke neraka jahanam itu. Na'udzubillah. Dan terus kita meminta kepada
kepada Allah. Kita meminta kepada Allah supaya Allah memberikan apa? Kesenangan, kebahagiaan dunia akhirat. Dan dikatakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengangkat tangan Nabi Allah Ibrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dikatakan jauhnya rahmat Allah dari seseorang itu yang membuat dia jauh, tidak bisa menjaga lidahnya, matanya akan jauh dari pandangan-pandangan kebaikan. Dan dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari min alamatil i'timad alal amali nusan raja ila wujudi zalali. Dikatakan dalam hikam Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, beliau ini ulama dan aulia al-arif billah, seorang alim sahib hikam yang mengarang kitab yang berjudul itu kitab Hikam. Dia mengatakan tanda orang ia mulai mengenali, mendekat kepada Allah Tuhannya, dan ini wali-walinya Allah apa? Ketika ia melakukan kesalahan. Kita enggak sempurna manusia, wa ila Nabi Muhammad, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rasul-rasul Allah maksum. Nabi dan Rasul-Rasul Allah tidak mempunyai dosa. Kita banyak mempunyai salah, terutama belum yang dari mata, belum yang dari telinga, dan yang paling utama ini dari lidah. Qala Rasul, kenapa? Karena ucapan Nabi itu yang menjadikan kita selamat, dan begitu juga lidah kita yang bisa terjaga hingga kita menjadi selamat karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Gak boleh umpat orang, mencaci orang, merendahkan orang, mau pakai hati ataupun pakai mulut, gak boleh. Kenapa? Karena Allah kalau berbicara kepada kita melalui hati Allah. Kalau hati kita gak bisa ada hijab di sana, akhirnya kita gak selesai hidup dan terus hanyut dalam dunia. Na'udzubillah min dzalik. Terus dikatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini dan harta itu, dan dunia ini wamal, harta, hayatud dunia, dan kehidupan dunia ini illa, itu hanya mata'ul ghurur, menipu. Dan seorang yang mendekat selalu kepada Allah, meminta rezeki yang sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kalau meminta rezeki yang banyak kepada Allah, karena itu kesenangan dunia. Berarti andai kata aku mempunyai uang banyak, akan aku lebihkan khusyuk salatnya. Pasti orang kalau banyak rezeki, dia akan lebihkan khusyuk salatnya. Karena ini i'tikad, keyakinan seorang perempuan salihah dalam melakukan ibadah. Dia akan apa? Khusyuk, selalu berusaha supaya salatnya paling dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berlomba-lomba dalam kebaikan, oh iya, harus. Kenapa? Karena kita butuh sebanyak-banyaknya pun akhirat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak senyum, melatih orang kalau suka marah, akhirnya dia ini ya biasa-biasa ya. Tapi kalau orang yang murah senyum, wah, dibilang orang baik luar biasa. Karena kenapa? Karena yang baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanan nas khalqa wa khuluqa. Sebaik-baik manusia Nabi Muhammad dari penciptaannya dan akhlaknya dan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan dalam Maulid Simtud Durar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi mengatakan, Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin fil kauni ashraq. Dikatakan ini seorang Rasulullah ini yang dikatakan utama. Dikatakan ini Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, penghulunya Nabi-Nabi Allah dan Rasul-Rasul Allah. Dan berarti kita menghadirkan Rasulullah, membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan apa? Fadilah yang luar biasa. Kenapa? Karena yang namanya Maulid itu dari mulai awal sampai doa itu semua menceritakan Nabi Muhammad SAW. Dan itulah fadilah daripada amaliyah, dari lidah keberkahan Nabi Muhammad kepada sahabat, kepada tabi'in, terus salafun salihin hingga perawi-rawi maulid tersebut, hingga kita menerima dengan bentuk sudah selesai itu Maulid Simtud Durar. Ada Maulid Diyaul Lami namanya begitu. Itu dibaca ketika Habib Ali itu membuat itu maulid, dituntun Rasulullah. Nabi mengucapkan, ditulis Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi itu karamahnya. Habib Ali bin Muhammad Habsi Syekh Maulid Simtud Durar, dan banyak wali-walinya Allah, termasuk yang dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah tadi min alamatil i'timad alal amali. Itu yang amal-amal mereka itu, yang mereka umat Nabi, yang mereka
ini zuriyah Ali ini Habib ya. Ia mengikuti salafun saleh, mengikuti abah-abahnya orang-orang alim, guru-gurunya Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas Al-Talib, gurunya yang dikatakan diriwayatkan ketika ia melihat gurunya Kiai Antum melihat ustazah itu begitu girang Habib Ali. Dia mengatakan Habib Abu Bakar bilang kepada teman-temannya, Ali ini kalau datang dia melihat aku katanya seperti orang aneh begitu. Habib Ali terus mengatakan kepada sahabat-sahabatnya juga, ini muridnya, dia bilang, aku kalau melihat guruku seluruh badannya cahaya begitu. Dari apa? Keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan begitu itu kita mengenali habaib zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita mengenali kitab-kitab para alimul ulama, Safinatun Najah, ada Bidayatul Hidayah, dan itu banyak kitab-kitab itu karena berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beruntung yang ia hidup berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selamat, terjaga, dan lebih dikatakan karena apa? Berharap selalu untuk mendapatkan khairiyah, kebahagiaan. Dikatakan Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fi yaqdah. Siapa kita bermimpi Nabi. Jadi kita ini kalau biasa baca Al-Quran tadarus, ya setelah sholat itu dikerjakan rapi, kita biasa puasa Senin Kamis, ya Ramadan tahu ini bulan yang wajib puasa, akan mendapatkan hasiah daripada sir keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa aulia-aulianya Allah seperti tadi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ada Imam Al-Busiri sama juga begitu, ada Syekh Ahmad Al-Badawi sama juga begitu, radhiyallahu anhum ajmain. Mereka ini lentera yang membuat hati kita bercahaya, yang menyambung lidah kepada kita hingga berkah lidah kita insyaallah, dan apa selalu berusaha menjadi seorang yang dilihat Allah. Jangan kita menjadi orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan fas'alu ahlu zikir in kuntum la ta'lamun. Kenapa kita harus mempelajari Al-Quran? Karena Nabi Muhammad nyuruh dan suruh bertanya kepada ahli Al-Quran, orang yang dikatakan saleh, ustazah, ustaz, kiai, habaib yang saleh. Kenapa? Karena itu yang disuruhkan Nabi. Adibu auladakum ala thalathati khisal. Rasulullah mengatakan, disuruh kita mengajarkan kepada anak-anak kita dari mulai kecil, dari sholat. Hubbun nabiyikum, kata Nabi, cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mengenali Rasul, menanamkan kepada anak-anak itu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlu baitihi, terus dikatakan keluarga Nabi. Apa? Yakni termasuk kebaikan-kebaikan di seluruh alam ini. Dan apa? Summa qiraatul Quran, terus membaca Al-Quran Al-Karim. Orang yang pandai bersyukur, orang yang ngerti ukuran bahwa Allah menjadikan kita manusia penuh dengan kesalahan dan dosa. Orang yang pandai bersyukur, yang selalu meminta kepada Allah. Orang diberi susah, kalau ia enggak ngerti senang, ia senang enggak ngerti susah, ini orang kurang sehat ya. Jadi kalau kita ini senang karena kita pernah susah, meminta bahagia karena kita susah. Jangan kita berharap istiqomah urusan dunia, jangan, istiqomah urusan akhirat. Salat itu harus dikerjakan. Semakin hari ini, besok, minggu, bulan demi bulan, tahun ke depan harus lebih rapi. Apa misal khusyuknya, tumakninahnya. Dan ini paling susah tumakninah ya, karena inti salat. Dan apa terus puncaknya ibadah apa, Beb? Puncaknya ibadah apa, Beb? Ya lidah kita akan dijaga dari ucapan-ucapan kotor, sudah barang tentu. Tapi apa dikatakan ma'rifah, kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam. Ada kekuatan, keyakinan kita untuk kita mengibadah bahwa Allah menyaksikan, Allah melihat, Allah memperhatikan kita di mana-mana tempat Allah. Ya, tapi nggak boleh membentukkan zatnya. Kita hanya disuruhkan tafakur fi khalqillah. Kita disuruh tafakur, merenung, memikirkan akan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tatafakkaru fi zatillah. Dan tidak boleh kita bertafakur akan bentuknya Allah. Itu begitu dikatakan ini luar biasa Al-Quran Al-Karim. Dan dikatakan Nabi Muhammad. Dan yang mengatakan lisan Al-Karim Rasulullah, lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan keberuntungan. Selalu Habib katakan keberuntungan. Karena apa? Jangan sampai kita mendapatkan kerugian. Oh berarti kerugian kita susah? Bukan. Karena orang susah diuji Allah.
Allah sayang. Allah diberi sakit, Allah sayang. Kita diberi terus sembuh. Begitu sembuh, girang, senang. Iya, kalau orang sakit dikasih sembuh, senang. Ia mengatakan alhamdulillah. Coba nggak sakit, dia nggak bilang alhamdulillah. Nah, di sana nikmat yang Allah berikan yang harus kita syukuri. Dan selalu ingat, Allah, kita berharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengikuti salafun saleh, orang-orang yang bisa di hadapan kita. Lihat Ustazah Ius, insyaallah Ustazah Ius bisa menjadikan tuntunan kepada antumah. Kenapa? Lihat terus Kiai Abdul Murid yang dikatakan seorang yang bisa menjadikan seorang itu lelaki atau perempuan saleh salehah. Dan belajar ini perintah yang sangat perhatikan betul-betul, karena fardhatun 'alal kulli muslimin wal muslimah, dikatakan ini belajar agama ini hukumnya enggak sembarangan. Bahkan segala pekerjaan kita tanpa ilmu huwa ra'at la tuqbal indallah. Apa perbuatan kita yang enggak berdasarkan ilmu itu tidak diterima sama Allah. Berarti kita harus memperhatikan betul-betul akhirat, ya, ibadah yang khusyuk. Jangan sampai kita lupa akan Allah walaupun sedetik. Habib nggak bisa, kan berusaha, ya. Kita harus punya itikad, harus punya kemauan, harus berusaha untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan yang luar biasa. Ini perempuan ini 1:10 lelaki. Kalau perempuan itu lemah, lelaki 1. Jadi 1 lelaki banding 10 perempuan yang kuat-kuat. Ya, itu begitu. Berarti Allah rahmah, Allah sayang. Ketika Sayyidah Khadijah, lihat akhlak istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Sayyidah Khadijah perhatian ke Rasulullah. Di saat Nabi buka pintu, begitu itu terdengar daun pintu itu bunyi, Khadijah apal, ini Rasulullah datang. Begitu. Pun juga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi Rasulullah, ya. Karena Nabi Muhammad teladan kita. Enggak lelaki, enggak perempuan, semua kita di bawah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka ila kafatan linnas. Allah utus Nabi ini untuk kecukupan kepada segala sesuatu makhluk, terutama manusia sepasang lelaki dan perempuan, orang mana, dari mana, begitu Allah tentukan seperti itu. Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi Muhammad ini Allah utus, dia seperti kita manusia. Rasulullah azizun alaihi ma'anitum, dan Nabi Muhammad bijaksana, Rasul harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan apa kita dikenalkan Nabi adanya Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu turun wahyu pertama di Gua Hira, dan pulang Nabi ketika itu melihat malaikat Jibril alaihissalam, ketakutan Nabi. Dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan kita mengikuti Ahlul Bait Rasul, kita melihat istri Nabi, kita mengikuti daripada ajaran yang diajarkan Nabi kepada mereka radhiyallahu anhuma, dan kita mengikuti karena apa? Karena mengharapkan keselamatan. Perempuan diikuti Sayyidah Fatimah Zahra anak Rasul. Kenapa perempuan mengikuti Sayyidah Fatimah? Karena as-sayyidatun nisa'il alamin. Nabi yang mengatakan Fatimah itu putri Rasulullah, putri tercinta, ya, putri tercinta. Kalau kita umat Nabi Muhammad, perempuan-perempuan itu cinta kepada Sayyidah Fatimah Zahra karena putri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatun nisa'il alamin dikatakan penghulu seluruh perempuan di seluruh alam ini. Dia lihat Siti Hawa, dia melihat Siti Sarah, istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan apa? Terutama satu wanita yang disayang Nabi, Habibah Sayyidah Fatimah Zahra, yang dikatakan Sayyidatun Nisa'il Alamin, penghulu seluruh perempuan sedunia, seluruh alam, begitu. Terus apa? Dikatakan Sayyidah Khadijah ini luar biasa. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu dikatakan, ya Rasulullah, andai kata nanti aku sudah tidak ada, andai kata kau sedang berdakwah kemana, kau butuh sesuatu, kau gali kuburku, kau ambil tulang-tulangku, ya Rasulullah, kau jual. Itu begitu, saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga Allah berikan itu pakaian untuk wafat, kafan, kain kafan, itu spesial dari sorga. Allah berikan itu apa? Dikatakan di sana 5, ya, Rasulullah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah Zahra,
Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Husain enggak. Karena Sayyidina Husain ketika itu terpisah antara badan dan kepalanya, begitu. Ada suatu peperangan Karbala, begitu. Itu saking mulianya Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Karena apa? Karena dikatakan Nabi selalu mengatakan Ahlul Baitku. Rasulullah mengatakan. Kita juga sama umat Rasulullah. Kita disayang Nabi, diperhatikan Rasul, dan dikatakan apa? Man ra'ani fil manam. Kita bisa bermimpi melihat Rasulullah. Faqad ra'ani fi yaqظah. Itu umat yang dikatakan kita setiap mukmin, setiap orang Islam ini bakal seumur hidup melihat Nabi Allah Khidir. Paling tidak sekali ketemu Nabi Allah Khidir pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat itu ibu-ibu yang udah umur setiap malam tahajud. Habib sering lihat itu, Masya Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Ya, itu begitu. Bayangkan, itu mar'atun salihatun, abidah, ta'i'ah. Orang yang akan dilihat saat nanti. Habib punya umi, Habibah Aminah binti Muhammad Al-Attas bin Abdurrahman masyhur Al-Mut Al-Attas. Dia tinggal dengan jidahnya. Habibah Fatmah binti Hasan bin Hud Al-Attas. Itu Habibah Fatmah binti Hasan ini ada di tawasul beberapa habaib. Dia perempuan yang salehah. Hingga disebutkan di tawasul itu Fatmah binti Hasan Al-Attas. Itu kata Umi Habib, itu kalau tidur Habib tanya, itu yang dikerjakan jidah apa, Mi? Itu setiap malam dia bangun tahajud, begitu. Jadi jangan kita itu berkecil hati. Karena apa? Lidah sesungguhnya jembatan kita menuju hati. Andai kata kedekatan kita kepada Allah, Allah mengatakan idza sa'alaka ibadi ka'inni fa inni qarib. Ada kata hambaku yang Muhammad, ada yang menanyakan kepadamu tentang keberadaanku, maka katakan aku ini dekat. Falasajibu la'allahum yarshudun. Karena sesungguhnya Allah memberikan nikmat, terutama sehatnya badan. Harus bersyukur dikasih sehat. Berarti ataukah mungkin akan sakit, mau susah, segala macam lillahi ta'ala. Allah yang menentukan. Kita hanya disuruh untuk beribadah. Banyaklah beribadah. Dunia mal'unatan. Dunia ini Allah laknat. Kecuali apa? Zikrullah. Ini lidah, ini lisan yang banyak menyebut nama Allah wa Rasulih, nama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan apa? Ia belajar agama, mengajarkan ilmu. Harus bisa menjadi seorang yang berilmu. Dan apa? Mencari ilmu. Itu yang dikatakan yang akan selamat andai kata kita di dunia menjalani 3 hal tersebut. Dan apa? Mal'unatan wa ma fihi dikatakan. Selain daripada itu, Allah mengundang murka Allah. Dan kita harus tahu, ya, yang dikatakan zikrullah ini ibadah. Allah katakan, fas'alu ahlu zikir in kuntum la ta'lamun. Siapa ahli zikir? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ngerti Al-Qur'an siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana Habib dikatakan begitu, Bib? Ada bani Rabbi, Rasulullah mengatakan. Karena Nabi Muhammad lain dengan nabi-nabi dan rasul-rasul Allah pun lain. Nabi langsung Allah yang mengajarkan. Fa ahsana ta'dibi, Rasulullah mengatakan. Dan Nabi diajarin Allah melalui malaikat Jibril itu dengan sebaik-baik ajaran. Kita mengenali malaikat Israel alaihissalam, ya. Semua malaikat itu dibuat dari Israel alaihissalam. Dan pemimpin malaikat itu Jibril alaihissalam. Dan ada 10 malaikatul muqarrabin, 10 malaikat yang kita harus hafal. Ya, ada rukun iman, ada 6. Itu sebenarnya iman gelar Rasul, dikatakan Nabi ada 70 iman itu. Ya, cuman kita harus tahu 6, ya, rukun Islam segala macam luar biasa. Hiasan yang menghiasi lidah perempuan yang salehah itu yang ada di hati mereka. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala luaskan hati kita. Ya, meminta hati ini luas supaya Allah bisa meletakkan ilmu-ilmu yang manfaat untuk diri kita. Mendoakan orang tua, birrul walidain, taat kepada orang tua. Orang yang tua enggak ada batas tua. Orang semua nanti di barzah kembali muda. Nanti di akhirat di surga sesuai itu keterangan dalam kitab-kitabnya Ustazah Kiai Abdul Murid nanti yang ngerti. Dan kita bersyukur, kita alhamdulillah, ya Allah, aku merasakan nikmat yang Kau berikan. Minum air, merasakan lidah ini rasa tawar itu air, ya. Minum teh manis, merasakan ini
Entah ini manis ya lidah ini kita ya Allah, dan memang setelah minum baca alhamdulillahirabbil alamin. Dan orang yang bersyukur yang selalu hidup dengan apa? Kesabaran. Dia sabar, dia selalu membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, terus dibaca terus Al-Ikhlas. Terus apa Muawwidzatain itu dikatakan 3 ayat itu ya. Al-Annas apa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terus tahlil, baca apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus baca Yasin, itu hatinya Al-Qur'an. Jadi rasa syukur kita kepada Allah dengan apa? Dengan ini kita mengucapkan itu, dengan menyebutkan itu. Andai kata kita nanti di akhirat, itu malaikat Israel, awal jembatan kita menuju akhirat ini barzah, kita disanding malaikat Israel. Begitu orang husnul khatimah itu nggak ada keterangan menakutkan meninggalnya, senang meninggalnya, Allah hibur, Allah beri kesenangan. Begitu diambil itu roh, dikatakan Imam Ghazali radhiyallahu an, apa dikatakan Abu Hamid mengatakan Imam Ghazali seperti rambut ditarik dari air. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu keberkahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kita yang diaku Nabi, ummati, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus melihat nanti pintu surga, melihat Shiratal Mustaqim, itu jalan besar. Jalan yang sehelai rambut itu menjadi besar. Itu 3000 tahun jaraknya. Dari mulai pertama sampai ke sana itu 3000 tahun. Itu begitu. Hidup berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun. Barzah lama lagi sampai yaumul ba'ats, sampai nanti hari berbangkit. Begitu. Dan apa? Orang yang bersyukur, yang selalu mengerjakan salat, dan di bulan Ramadan puasa, dan apa? Menjalankan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan bisa lari. Itu di Shiratal Mustaqim. Bahkan gaul ulama mengatakan terbang. Itu Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itulah yang dikatakan keyakinan di saat kita meyakini bahwa lidah ini dijaga karena lidah yang akan menyelamatkan, ataukah lidah yang bisa juga merusak diri kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita beserta orang-orang saleh, kaum salihin. Allah jadikan antumah sehat afiat, panjang umur, banyak rezekinya, banyak baca-baca ya Latif, ya Latif. Itu Habib diajarkan guru Habib Ustaz Ahmad Saib Wafa Aba Anom, itu disuruh baca banyak ya Latif, ya Latif. Itu ngebuka rezeki. Mudah-mudahan Allah jadikan kita penuh keberkahan di sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.